Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan fokus membahas komen-komen dan juga charting altcoins. Ya, tetapi sebelum kita masuk ke sana, gue ingatkan lagi hari ini akan keluar 3 data penting. Dari US pada hari ini akan keluar data ADP Non-Farm Employment Change, lalu akan juga keluar Chicago PMI dan crude oil inventories. Nah, jangan lupa nanti subuh ya. Nanti subuh ini arguably lebih penting sih sebenarnya ya. Jam 1 akan keluar FOMC statement dan juga press conference plus interest rate decision. Jadi subuh nanti akan lumayan ramai ya. Nah, udahnya besok atau lebih sorenya lagi besok akan keluar juga data initial jobless claim, ISM manufacturing PMI dan juga ISM manufacturing prices. Jadi besok sangat packed ya. Nah, tapi buat lo yang pengen begadang, pengen lihat hasilnya seperti apa ya silahkan begitu ya. Nah, untuk interest rate gimana nih? Untuk interest rate lagi-lagi ini sedikit dilema ya sebenarnya. Kalau kita lihat waktu interest rate mulai turun ya di cycle kemarin 2019 itu BTC turun ya. Itu yang kita bisa lihat datanya, dan kalau mau ngomong resesi belum terjadi sebenarnya. GDP di bulan-bulan itu masih oke, di bulan Juli 2029 itu masih oke. Nah, jadi lagi-lagi kalau gua pribadi sih gini aja, siap-siap aja volatility. Kita belakangan ini lumayan susah untuk bisa mengambil kesimpulan dari data. Ya, nah ini dia. Makanya lagi-lagi gue ingatkan kita nggak boleh pure pakai data, pure pakai maksudnya pakai fundamental atau pure pakai TA. Kita campurin semuanya, begitu. Ya, tapi for now sih, kalau gue siap-siap aja akan terjadi volatility, begitu. Ya. Roster kita hari ini adalah Cardano, BNB, dan Render. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pembahasan komennya ya. Yang pertama dari Moha Dimulya ya. Makasih untuk ilmunya bang. Mau tanya bang mengenai TP. Sebelumnya gue udah akumulasi beli BTC pas harga turun awal Juli kemarin. Menurut gue investasi bukan simple ya, tinggal nentuin. Salah baca. Menurut gue investasi itu kan simple ya. Tinggal nentuin berapa persen keuntungan dan berapa lama kita invest. Untuk target gue sendiri adalah minimal 50% dalam jangka waktu 6-10 bulan ke depan. Pertanyaannya, cara kita ambil TP itu sebaiknya gimana? Apakah dengan dicicil setiap hari ketika BTC naik atau tunggu hold aja sampai jangka waktu yang ditentukan? Terima kasih. Salam hangat Kotoshi dan tim. Thank you ya. Pertanyaan bagus. Jadi gini, untuk kalau gua pribadi ya, kalau gua TP itu berdasarkan TA ya. Kalau dia sampai sudah terjadi weekly close di atas dari Bollinger Band. Kita sudah pernah bahas, Ethereum kita udah TP 2 kali, BTC 3 kali, beberapa meme coins kita udah pernah bahas juga kemarin-kemarin. Intinya, kita TP saat dia weekly close di atas dari Bollinger Band. Nah, ini gua bangunnya sedikit ketelatan, naik. Jadi gua TP-nya sedikit di atas dari weekly close. Ya, ini hoki namanya. Tapi jangan jangan ditiru ya. Ini kalau naik, kalau turun sedih begitu. Jadi biasanya nanti jam 7 ya, kalau udah dekat-dekat begini ya gue TP ya. Kalau udah dekat-dekat mau weekly close di atas dari Bollinger Band, nah gue akan bangun lebih pagi terus gue TP begitu ya. Oke, itu untuk jawabannya ya. Jadi kalau gue pribadi berdasarkan TA itu, plus bisa juga ada beberapa lah. Secara on-chain ada MVRV juga kalau tembus 3,7 ya. Tapi biasanya kita akan update sih. Jadi kalau buat lo yang nonton terus DCWT, kemungkinan besar ya harusnya tahu kapan waktu untuk TP begitu ya. Next dari Cindy Pratiwiu. Pakai Wiu ya, ini Pratiwiu. Oke. Dari channel ini aku tangkap pentingnya siapkan amunisi selalu, DCE tahan jangan FOMO. Mantap ya. Jadi ya paling gampang gini. Paling gampang itu kita jangan, suka ada orang mikirnya gini, waduh bang belum ada duit. Gini. Lu kemungkinan besar antara udah kerja atau dapat uang jajan kan ya, biasanya antara dua itulah ya. Lu dapat penghasilan atau dapat uang jajan. Nah, lu dari awal harus tentuin dulu berapa persen yang akan lu mau investasikan. Sekali lagi, rule of thumb gua adalah kalau lu semakin dikit tanggungan, lu bisa semakin besar akumulasi di kripto. Lu kurangin aja mainnya, lu kurangin nongkrong-nongkrong gak jelas, lu kurangin beli barang-barang yang gak guna gitu. Nah, daripada lu beliin barang-barang gak guna itu, nah lu masukkan lagi ke market. Begitu ya. Nah, tapi sekali lagi gue ingatkan, kalau lu banyak tanggungan, istri 4, anak 10, nah itu jangan terlalu besar di kripto, karena lagi-lagi kripto ini
secara resiko lebih besar dan volatile. Ya kalau volatilenya naik happy, tapi kalau volatilenya turun, nah kadang-kadang suka ada kebutuhan yang banyak kalau kita banyak tanggungan. Ya sesimpel itu aja ya. Next dari panas dingin 2786 ya, semoga nggak demam. Untuk menjaga nilai fiat yang kita punya biar nggak tergerus inflasi, DCA di BTC itu sebagai salah satu pilihan yang baik buat instrumen investasi. Saya sangat setuju dengan Bang Toshi bahwa besarnya nilai yang kita simpan di kripto disesuaikan dengan tanggung jawab dalam kehidupan real kita. Yes, jangan pakai uang panas, apalagi uang hasil ngutang buat ya itu sangat haram menurut gua. Jangan ngutang ya, untuk beli kripto tuh jangan ngutang. Kalau nggak mau boncos uang dan boncos pikiran, bener ya. Boncos tuh bukan cuma di kantong. Kalau udah boncos uang biasanya merambat ke kepala itu. Udah kepala pusing juga, udah hancur ya. Jadi ingat, pakai duit dingin dan ya ini sesuaikan dengan tanggung jawab kita. Nah itu tiap orang bisa berbeda-beda. Kalau lu hoki ya, hoki nggak perlu mikirin duit gitu ya, ortu aman-aman aja, lu masih dikasih uang jajan. Nah daripada lu foya-foya ya, wah masih muda nih, masih muda. Iya masih muda, nanti kalau udah tuanya gimana gitu. Nah lu mendingan mulai nabung dikit-dikit. Jadi ya DCA itu kayak nabung sebenarnya. Lu kayak nabung di aset yang harusnya tepat ya. Jadi jangan ngasal, makanya jangan ngasal belinya. Nah, lu harus nabung di aset-aset yang tepat. Kalau lu masih buta semua, nggak ngerti fundamental, nggak ngerti TA, DCA murni aja di BTC. Itu yang paling saran gue yang paling cocok buat rata-rata orang aja yang kalau misalkan benar-benar buta kripto, buta TA, buta fundamental ya. Next dari JK Channel ya. Bang Toshi, makasih selalu mengingatkan kita selalu memperhatikan risknya terlebih dahulu. Dan ternyata market lagi turun sehingga masih ada dana untuk DCA lagi Bang, untuk BTC-nya. Makasih udah diingetin terus. Bener Bang, justru orang yang sudah wealthy itu pakainya sederhana loh. Don't judge a book from its cover. Makasih Bang. Bener banget. Bener banget ya. Ini gue udah sering kali gitu ngelihat. Wah gila ya. Ini dari tampangnya kayak bukan orang ya kayak orang biasa aja gitu. Tapi astaga ternyata asetnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana. Iya. Kenapa? Karena orang yang beneran kaya, yang wealthy itu nggak peduli orang lain mau ngeliat dia apa. Gitu, karena dia udah nggak perlu membuktikan wah gue tuh posisinya, dia nggak perlu karena memang ada duit gitu. Nah orang yang kadang-kadang perlu untuk diafirmasi oleh orang, diakui oleh orang, nah itu biasanya sebenarnya duitnya nggak beneran ada gitu, biasanya duit pinjol. Nah, jadi gitu ya, jangan sampai terbawa dengan sosmed karena jujur aja di sosmed itu banyak banget racun ya, banyak banget hal-hal yang bisa membuat habit lu yang udah bagus jadi buruk ya. Next, MV2223 ya. Setelah sering mendengar dan menyimak betul-betul apa yang di-share Bang Toshi, banyak manfaat buat saya. Yang sebelum tahu channel ini, pernah nyungsep di titik terbawah dalam hidup karena trading rumah, kendaraan habis, bahkan untuk naik angkot pun tidak ada, hingga jalan kaki. Wow ya. Sekarang perlahan bangkit, trading sesuai plotnya, tidak dengan nafsu. Sukses Bang Toshi, selalu edukasinya saya nantikan. Mantap, mantap ya. Yang penting apa? Jatuh dan bangun lagi. Tapi jangan cuma jatuh dan bangun. Jangan jatuh bangun dan jatuh lagi di tempat yang sama. Jatuh bangun, lihat tuh ada lubang. Nah, jangan jatuh ke lubang yang sama lagi ya. That's good ya. Berarti kalau tradingnya sudah mulai bagus ya, nggak pakai nafsu, berarti mau berubah kan. That's really good ya. Next dari Abrisuna, terima kasih Kotoshi. Ujangan yang sangat perlu banget buat generasi sekarang, terutama gue pribadi. Yang dulu kerja gaji nggak seberapa tapi boros demi memenuhi gengsi. Sekarang syukur udah buang jauh-jauh sifat gengsian kayak gitu. Tambah selalu diingatin Kotoshi, thanks Toshi and team. You're welcome. Ya itu memang harus selalu diingatkan karena ya lu bisa lihat sendiri di sosial media isinya apa sih? Flexing lagi. Ya sampai tagline aja kan, wah Lambo ya, when Lambo ya. Jadi lagi-lagi ya, jangan sampai terpengaruh seperti itu. Tujuan kita adalah untuk meningkatkan net worth ya, bukan meningkatkan gaya. Ingat, kalau lu udah banyak tekanan dalam hidup, cek. Jangan-jangan lu kebanyakan gaya ya. Next kita lihat dari Juragan Lembu. Wah ini salah satu subscriber kita yang suka komen nih ya. Salah satu subscriber setia kita nih. Selalu dinanti ujangannya. Walaupun saya udah umur 44. Oh umur 44 ternyata ya. Saya tetap terbuka untuk ilmu dan ujangan yang baik. Minta lebih ditekankan lagi ujangannya Bang Toshi. Biar anak-anak muda lebih paham memanage keuangan dengan baik.
Dedetin terus otaknya kami dengan ilmu yang baik. Makasih Toshi and team. You're welcome. Ya, jadi apa namanya? Gue setuju banget ya. Kita itu berhenti belajar saat kita mati ya. Kalau kita punya mindset yang salah dan wah merasa kita sudah pintar gitu ya. Apalagi di Indonesia kan ya, terlalu sering senioritas. Gue senior, gue lebih ngerti. Enggak, siapa bilang? Gue sering kali belajar dari orang lebih muda daripada gue ya. Jadi ingat, age is just a number. Belajar sampai mati ya. Next ada dari Bro Andri nih. Bahas wallet BTC AS itu dijual atau dikustodiankan di Coinbase Bank. Nah gini, yang terakhir gua baca ya itu dikirim ke wallet lain ya, harusnya sih kayaknya bukan ke exchanger yang terakhir gua baca. Nanti mungkin kalau cukup banyak yang nanya lagi gua akan coba bahas lebih detail ya, tapi intinya sih ya itu digerakin, kalau yang terakhir gue baca ya digerakin dari wallet ke wallet, jadi bukan ke exchanger ya, mungkin buat kertak sambal atau apa nggak ngerti lah ya. Jadi gitu kurang lebih, itu info yang terakhir yang gue dapat. Next, Dava growing up ya, kalau double top apa yang harus kita lakukan Bang Toshi? Apakah cari aman, cut loss, atau hold aja? Gini, kalau gue pribadi akan tetap hold karena nggak keluar SOP untuk TP. Sekali lagi SOP TP seperti yang tadi gue sudah jelaskan, kalau dia weekly close di atas dari Bollinger Band itu boleh dipertimbangkan untuk TP. Tapi di luar dari itu, kalau gue pribadi dengan kondisi gue ya, kondisi gue itu gue udah akumulasi dari 15.000, rata-rata BTC gue tuh di sekitar 20.000 bawah sedikit lah ya. Jadi harus disesuaikan juga sama kondisi masing-masing sih sebenarnya. Jadi kalau gue pribadi sih tidak akan cut loss, hold aja sampai keluar lagi SOP untuk TP. Sisanya tinggal DCA aja kalau gue begitu ya. Next, kalau kita lihat lagi ada dari Cica Marcella ya. Terima kasih banyak. Berkat kamu saya jadi tahu berita terkait kripto dan selalu berhati-hati. Thank you so much Toshi. You're welcome. You're welcome. Next dari RVNN23 ya. Gua cowok Bang, tapi gua sayang sama lu. Makasih informasi dan edukasinya. Sini Bang, tos dulu. Ya oke, tos ya. Iya nggak apa-apa kalau sayang itu aman. Kalau cinta itu serem ya. Waduh, kalau sayang sih nggak apa-apa. Cowok sama cowok ya bisa sayang. Tapi kalau cinta, waduh itu sedikit miring itu ya berarti ya. Oke. Selanjutnya udah beres ya. Oke, sebelum kita masuk lagi, gue ingatkan hari ini sampai subuh akan banyak volatility ya. Akan ada keluar ADP non-farm employment change, lalu juga ada Chicago PMI, crude oil inventories, dan nanti subuh jam 1 Jerome Powell akan freestyle ya. Kita lihat apakah market akan terjun payung atau ngepam ya. Lagi-lagi kita nggak terlalu bisa ngelihat data dengan reliable belakangan ini karena suka random ya. Jadi kalau gue pribadi sih sekarang ya, at least for now, kita ini jadiin alarm aja untuk volatility. Kemananya, ke atas ke bawahnya, ntar aja kita lihat, jangan jadi dukun deh. Karena belakangan ini sekali lagi kondisi ekonomi US sekarang sedang morang-maring ya, nggak jelas nih mau kayak gimana, masuk resesi atau enggak. Nah jadi seringkali tidak sesuai dengan normalnya begitu. Jadi ya lagi-lagi kita jadiin alarm untuk volatility aja ya. Oke. Untuk TA-nya sekali lagi kondisinya sih balik lagi untuk Bitcoin yang paling utamanya adalah BSB seperti yang gue bahas detail di DCWT 1 ya. Buat lo yang belum nonton DCWT 1 silahkan bisa nonton kalau mau lebih detailnya. Intinya kalau struktur di weekly sih masih cenderung bearish struktur ya. Tapi karena ada BSB ini jadi ada exception karena lagi-lagi statistically speaking, kalau BTC berhasil mantul di BSB itu biasanya akan terjadi ya antara all time high atau suatu higher high begitu. Nah kali ini kalau sampai terjadi higher high itu bisa cenderung membuat new all time high gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga secara struktur kita masih low, lower high, lower low, dan ini potensi untuk terjadi suatu lower high kalau dia tidak berhasil mantul dalam beberapa minggu ke depan begitu. Jadi seperti yang gue bilang dari Juli awal ya, ini akan menjadi minggu-minggu yang sangat menarik dan menentukan sampai akhir tahun BTC mau seperti apa. Bahkan arguably bukan cuma sampai akhir tahun tapi sampai tahun depan. Mau sampai kemana nih, kuartal 1 minimal ya. Jadi ya ini dia ya, trading itu bukan main kedufan penuh adrenalin, enggak, banyaknya penantian, nunggu ini mau kemana ini. Butuh konfirmasi. Oke, ini berhasil retest, apakah mantul atau jebol.
Gitu. Karena statistiknya ada semua. Lu mau statistik yang mantul, ada statistik mantul di sini. Mau statistik cuma retest jebol, ada juga. Struktur udah bagus, membuat suatu higher low, higher high, boom, tiba-tiba terjun payung. Ada. Jadi ya lagi-lagi ya. Kita itu tujuannya atau tugas kita di market adalah bereaksi, bukan nyuruh-nyuruh market mau ngapain ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke buy limit. Disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, Bybit sedang ada kerjasama eksklusif dengan TCI. Jadi buat lo yang menggunakan link referral kita di bawah untuk trade di Bybit, lo bisa mendapatkan lagi 333 L3 dalam bentuk reward ya. Nah, jadi buat lo yang belum punya akun di Bybit, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nah, setelah lu dapat si rewardnya, lu bisa langsung masukin ke launch pool karena di sini sedang berjalan juga launch pool untuk L3 dan ada 3 cara. Lu bisa pakai L3 pool ya, lu pakai L3, kita stake L3 untuk mendapatkan L3, kita bisa pakai MNT untuk mendapatkan L3 atau juga bisa pakai USDT. Ini yang paling keren dari Bybit ya. Biasanya lu harus pakai token dari exchange tersebut. Tetapi di Bybit lu lebih fleksibel. Lu bisa pakai L3-nya langsung, pakai MNT bisa, maupun pakai USDT. Jadi buat lu yang pengen ikutan launch pool dan pengen mendapatkan limited time exclusive reward ini, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Dan kita mulai dengan Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini ya. Ini sebenarnya kondisinya nanggung ya. Kemarin sudah jebol, MA50 jebol. Jadi ini bukan dibilang retest ya. Jadi gini, hari ini retest di MA50 sebagai resisten. Kemarin retest di 0,396 sebagai support. Jadi ya, kita lihat apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 39 sen, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Nah, target TP-nya otomatis di MA50. Untuk posisi spotnya, buy limitnya ada di 0,396 dan cukup jauh di bawah di 0,37 dan selanjutnya di 0,356. Itu untuk posisi spot di BNB di Cardano dan juga untuk posisi futuresnya ya. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB posisi long kita kena target TP ya. Jadi sebenarnya gini ya, kita kena target TP posisi long dan posisi shortnya langsung kebuka juga kemarin sih. Nah, untuk posisi longnya ini berarti kita sudah profit sebesar 2,44%. Sementara untuk posisi shortnya kebuka karena kemarin terjadi retest kedua di 588,3. Nah, tinggal kita lihat nih posisi short kita kena target TP atau enggak. Target TP-nya bisa pertimbangkan di MA20 untuk yang sedikit mau lebih konservatif. Mau yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 574,4 ya. Itu kurang lebih setup untuk di BNB secara posisi futuresnya. Posisi spotnya di MA20 atau di 574,4. Lalu di MA50 di 570,7. Dan di 560,1. Itu untuk posisi spot di BNB. Next kita masuk ke render. Untuk render kita bisa di sini. Retest 1 kemarin. Oh enggak. Kemarin nyaris retest 1. Kena. Oke. Jadi kita udah punya posisi long nih. Tapi posisi longnya lagi minus ya. Nah, jadi untuk posisi long ini kenapa belum kena target TP? Karena lu lihat sendiri ya. Jadi dia masih belum sempat retest kedua. Retest keduanya waktu sekarang drop. Jadi buat lo yang punya posisi long belum kena target TP. Nah, target TP-nya jangan lupa di angka 6,13 untuk posisi long. Kalau sampai daily close di bawah dari 5,97 ya berarti cut loss gitu ya. Untuk posisi spotnya buy limitnya harus sudah kena semua. Kalau mau ada tambahan boleh di MA50. Ini juga harus sudah kena juga sih ya. Di angka 5,8311. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di render. Nah, selanjutnya reminder sekali lagi untuk para newbies di crypto, jangan sampai kemakan dengan all in karena sepertinya masih banyak lah ya orang-orang yang menggunakan kata-kata yang deterministik begitu. Wah, new all time high. Gitu ya. Pasti begini, pasti begitu. Nah, masalahnya orang-orang kalau udah ngeliat pasti, orang udah langsung ngitung cuan. Wah, dari segini kalau sampai ke angka segini gue profit sekian. Iya, ya. Nah, udahnya all in, turun, udah turun. Loh, kok turun ya? Ya, itu dia.
Ya, jadi jangan percaya sama orang bilang pasti. Kalau ada orang ngomong pasti, itu lo harus sangat skeptik begitu. Karena tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu besok seperti apa begitu. Jadi tugas kita sekali lagi seperti yang gue bilang tadi di depan, bukan nyuruh-nyuruh market ya. Lu harus begini, lu harus begitu, gua harus profit segini, gua harus untung segini karena gua harus bayar. Nggak ada yang peduli, market nggak peduli. Malah lucunya ya kalau lu nyuruh-nyuruh market kayak gitu, yang ada bukannya profit malah boncos begitu ya. Oke, gue tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.